Eko gagak bicara ngalor ngidul, mulai dari warisan pendiri bangsa hingga mencari sosok negarawan di tengah kalutnya pemilu penuh dengan kecurangan secara brutal. Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar agar channel ini lebih ya karena kita memberikan pendidikan bagi kita semua. Wassalam. nggak punya apa benar-benar negarawan gitu loh, nggak ada negarawan dari siapa, nggak ada gitu. Terus orang-orang ini kan ambil contoh ya, kita nggak punya rumah, terus punya rumah satu kabel yang ukurannya cuma 5 kali 10 50 meter, kita udah merdeka sepertinya, padahal tanah yang berapa ribu kilometer persegi udah dikuasai hanya segelintir. Ada termasuk merdeka kok, mulai warisan tang meter Gini ya, 20 meter kok. ini kan undang-undang agraria, ini yang diterbitkan pada era Undang-Undang menyebutkan di situ sampai punya kekayaan berapapun ada batasan untuk memiliki tanah, gitu. Ada aturan. Nah, pertanyaannya aturan itu bagaimana? Sekarang kayak gini aja ya, harga tanah per meter di Surabaya berapa? Apa mampu anak itu kita untuk membeli? Memang dibuat seperti itu. Kenapa? Supaya kamu nggak mampu beli, nanti biar digarong semua, biar dibeli beberapa gelintir orang itu untuk menguasai wilayah atau anu kan banyak tuh motif-motif fasihnya atau apa ya yang harus dilakukan. Jadi simpel lah, sekarang di Surabaya ini aja terkait bangunan bersejarah. Tapi kayak gitu itu pergerakan aja enggak kayak gitu itu ya. kan? Yang sampai nemuin tadi itu ya. Agar kita nggak punya tempat tinggal namanya. Oh iya. Itu secara sengaja atau tidak sengaja sistem semacam itu. Apakah ini sistem? Ya masuk dalam sistem. Masuk orang lain. Ya sekarang gini loh, maaf ya, bahasa saya nggak istimewa ya. Jadi ada sejarah ini bahwa dulu belum Indonesia Nusantara ini mau dikuasai, ada perlawanan dari orang tua leluhur kita ya, Raden Wijaya ya, untuk menyerang 1293. ya, untuk mengusir ya, untuk Terusir ya. Kenapa? Ya terusir. Kenapa mereka kalau di Sumatera ingin menguasai ya saat itu? duduk. Kenapa ingin menguasai saat itu? Kan sudah jelas bahwa Jawa ini kan tanah Kan dulu kok namanya kalau nggak dulu kok. ya Nggak tahu dari mana, putus telinganya Tibet, dan segala Mongol macam. atau dari Ya, itu semenjak abad Xinjiang keberapa? sana nggak tahu deh. Nah sekarang ini ya ini sudah saatnya mereka, apalagi berbicara katakanlah berapa aset yang dia kuasai. Saya ingin ngomong kalau satu kelurahan kecamatan dijual dibeli sama mereka. Yang waktu kemarin yang ngomong ini paslon tertentu, ini paslon X ini didukung oleh kalangan mereka yang memiliki sumber kekayaan 30%, Bu. Kan sudah mereka berani mengikrarkan semacam itu terhadap kita semua. Nah itu kan sudah bentuk apa? Pengkhianatan terhadap para bapak kita pendiri. Kalau mereka nggak berkhianat kok. Ya udahlah itu urusan mereka. Lah urusan kita ini sadar nggak? Sadar nggak? Kalau kita sadar, Kalau ayo kita, aku ya sadar kok. Nah iya, makanya sidar jangan bapak cuma sampai sama kita yang lain gila-gilaan. Nah ini kan bahasanya pelawak blonda ini kan nggak masuk dalam kamus ini, gitu. Nah gitu. Jadi gini, untuk merespon soal terkait ini ya politik. Ya udah kok kalau ya mau pemerintah berjuang sendiri, kok melakukan sendiri, terus wakil rakyat seperti itu apa yang dibanggakan? Rakyat deh, kan hidup sendiri. Semestinya kan nggak harus begitu. Semestinya harus paham itu. Mestinya trias politika ini kok yang memperjuangkan kita. Kita kan sudah dibangkri sama trias politika. Iya, dia memperjuangkan dirinya. Dia memperjuangkan dirinya. Kurang ajar, Ojo.
merjuangno awakmu dhewe. Hingga Merjuangno rakyat. Wah. sudah tahu memperjuangkan dirinya 5 tahun sekali orang berebut berbondong-bondong hal yang keliru ya. Terus tadi Diperebutkan. sampai 20 tahun. Ono yang sampai 20 tahun ya. Iya ada Kurang batasan. maneh. Semestinya kan lah itu apa milik nenek moyangnya ini. Sing batas mesti sapa? Yang tadi itu Partai mesti kudu sepakatane gantian ngono. Rakyat ini masih ngomong ngono. Sapa sing ngreken kok awak dhewe ngomong ngono. Sapa sing ngreken? yang kan nggak ada kesadaran. Jadi tadi semua. Jadi gini loh. Dengan langkah atau cara-cara seperti ini malah menghancurkan kita dan yang selalu menjadi korban itu ya kalangan menengah ke bawah atau rakyat di sekitar malah selalu menjadi korban. Terus kalau seperti itu terus kok enake apa awak dhewe iki? Ayo berkumpul, saya mimpin Uni Surabaya. Tapi yang demo-demo sekarang ini kan demo titipan, bayaran, orientasinya ke proyek, ke bisnis untuk kepentingannya mereka. Gerombolannya cuma itu, tapi mengatasnamakan masyarakat. Terus, ayo berkumpul, benar-benar kamu ini unjuk rasa untuk kepentingan semua lapisan, terutama lapisan masyarakat yang terdolimi, yang miskin. Kenapa? Karena pemerintah sampai sekarang dan wakil rakyat sampai sekarang seperti apa gitu. Wali kota Surabaya aja yang kemarin yang ngeri juga. Kenapa? Lebih Kok ngrembet-rembet terus gak bahaya ta? ya karena gini, Surabaya ini kan penduduknya kan banyak. Jadi bahasanya ini untuk khusus warga Surabaya. Ini bentuk diskriminasi. Karena KTP itu nggak pernah menyebutkan KTP Surabaya tempat lahirannya Surabaya, warga negara Indonesia siapapun, gitu. Sip. Nah, iya itu bentuk diskriminasi tapi nggak ada dari partai politik yang mana itu diam semua. Katanya orang berintegritas seperti apa? Nah, terus lebih cenderung ke nanam pohon, bukan nanam pohon bunga-bunga. Jadi anggaran untuk taman bunga itu berapa? Sementara banyak pengangguran. Gitu. Jadi orang bekerja itu untuk swasta ya, pabrik-pabrik siapa yang punya? Gitu. Semestinya kan nggak begitu. Nah, nanti saya berbicara bagaimana tentang peradaban yang ada di negara-negara seperti Kanada, Amerika atau bagaimana. Surabaya gak ono DPD ini. DPD gak ono Surabaya. Tadi DPD ae kok. DPD itu apa mewakili dirinya. Nah, terus Saya nek nang Surabaya lho makili Surabaya pamane. itu salah sebenarnya. Itu kan sudah itu kan pasca reformasi ada DPD itu 2000 undang-undang itu perubahan. Jadi gini loh. Semua aturan, kalau aturan mainnya seperti ini terus ya sudah habis kita malah dihabisi. Selesai dan kita gagal. Reformasi untuk siapa? Itu aja. Kalau reformasi dengan revolusi beda. Kalau reformasi ya ganti memakai yang lama tadi dikemas seperti itu. Nah, revolusi beda. Nah, ini loh, kita belum pernah mengalami revolusi, belum pernah. Bukan saya memprovokasi ya, bukan. Tapi kan reformasi kan terkait apalagi Serang ya. Penggulingan seorang presiden. Harapan kita kan lebih baik. Nah sekarang banyak Pak Hartonya. Lah ini kan ngeri berapa korupsi? Ayo, nah, korupsi nggak ditembak mati, nggak ditembak kakinya, nggak dibikin cacat atau apa biar jerah kapok. Malah tindakan kriminalitas kayak nyuri motor aja udah ditembak kakinya. Bayangkan, alasan meresahkan masyarakat. Lebih meresahkan mana dengan menggarong uang masyarakat? Lah ini kan Lebih sing garong mas punya masyarakat lah itu. iya tajam ke bawah ditumpul atas malah
diperlakukan khusus, artinya nggak dianiaya, nggak dipukuli, malah menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan dan bukan hanya dapat tempat istimewa bagi yang mampu bayar dengan uang korupsinya atau apa. Yang kasihannya masyarakat di bawah hidupnya nggak ada yang memikirkan hidupnya sendiri. Nah kalau seperti itu buat apa ada bangsa dan negara, buat apa ada pemerintahan, buat apa ada wakil rakyat? Seperti itu. Nah ini kan kita gagal. Terserah menilai sendiri kita gagal apa enggak. Kan saya selalu mengatakan kalau tingkat kriminalitas naik berarti pernah gagal. Tapi pemerintahnya kan tidak mau dibilang gagal. Ya katakanlah ini pemerintah mensubsidi untuk rakyat miskin segala macam. Lalu uang rakyat kok. Rakyat yang membayari pemerintah. Dari Trias Politika itu siapa yang menggaji mereka? Rakyat. Dari mana? Dari pajak dan retribusi. Ya sekarang saya kembali lagi, orang melakukan kejahatan seperti ranmor, begal atau apapun, ditembak rakyat. Ada yang cacat, ada yang enggak. Tapi yang menggarong uang masyarakat diperlakukan khusus. Nah ini kan bentuk ketidakadilan. Padahal di dalam Pancasila sudah jelas keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Tidak pada sekarang. Lah ada istilah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sampai kapan kita menyerukan? Sampai mungkin sampai habis ya. Seperti itu. Dan terus kapan ini mau jadi negara atau bangsa yang benar yang diharapkan atau dijatuhkan orang tua kita? Nanti 2045 tahun emas, Indonesia emas. Bukan tahun emas sekarang udah digarong berapa? Kita dapat berapa persen? Itu tambah emasnya aja loh. Kita udah, aduh, cuman penduduk tidak lebih dari 400 juta, tanah air luas. Bayangkan kaya raya Indonesia ini. Terus gini loh ya, kalau ada intervensi asing dan asing karena kita kaya raya. Coba kalau kita negara miskin, tidak ada penjajahan. Kenapa Portugal, Spanyol, Belanda kok bisa begitu lamanya menjajah kita? Karena kita kaya dari rempah-rempah, dari semuanya. Ayo bayangkan lah sekarang nasib kita seperti ini. Nggak ada yang berjuang sendiri. Ya Jawa golek pangan dewe, nganu dewe, kuwi apa carane golek penggawean dewe. Dulu saya ingat era tahun 90-an. Kalau saya ingin cari lowongan kerja di Desnaker ya, Dinas Tenaga Kerja itu memberikan lowongan. Sekarang saya nggak tahu lowongan kerja maksudnya. Sekarang nggak tahu. Sekarang aja loh yang punya perusahaan itu milik siapa? Pemerintah mana? Untuk APBD Surabaya aja sudah 10 triliun. Buat apa? Pembangunannya untuk siapa yang menikmati? Masyarakat itu nggak butuh infrastruktur yang macam-macam, gitu. Yang penting kebutuhan pokok terpenuhi. Entah itu untuk biaya hidup, untuk menyekolahkan anaknya, untuk biaya hidup sehari-hari dan segala macam, gitu. Dan kurang sabar apa saya sebagai rakyat miskin? Kurang sabar apa saya itu nggak pernah jadi teroris, nggak pernah jadi koruptor, nggak pernah bandar narkoba. Kurang enak apa yang saya bawa itu cuma aspirasi, tapi apa paham itu Ari Cahyadi sebagai wali kota, apa paham itu Adi Sudaryono sebagai ketua DPRD, apa paham itu Kofifa sebagai gubernur, apa paham Emil Dardak sebagai wakil gubernur Jawa Timur. Tanya saja mereka. Sementara kita satu RT aja loh sudah itu berapa yang kaya, berapa yang nggak punya, berapa yang menengah, terus berapa yang pekerja, berapa yang pengangguran. Ya udah itu aja cukup. Itu juga bisa menggambarkan bahwa Nusantara ini baik-baik saja, kurang baik, tidak baik, malah menjadi malapetaka. Nah, padahal di dalam konstitusi disebutkan kita ini berdaulat, merdeka, membentuk pemerintahan. Lah pemerintahan tugasnya itu apa? Kan harus jelas.
Sekarang saya tanya, adakah seorang pemimpin yang benar-benar mempertaruhkan atau mendermakan ya, menyumbang untuk bangsa negara kekayaannya untuk masyarakat? Nggak ada. Ya kalau sekarang presiden aja lah sekarang ini berbicara ini untuk masyarakat rakyat. Oh dia gaji, ya dia dapat terima gaji dari uang rakyat. Plus ya korporasi lah, pengusaha, karena pengusaha punya kepentingan terkait perusahaannya aman, tidak ada pajak ya. Kemarin aja sampai amnesti pajaknya. Ini udah amburadul ya. Bayangkan ya, perusahaan besar-besar semestinya membayar pajak dapat tax amnesty. Pengampunan Pak. Masih kan pengampunan. Tek-tekan kok. Terus kita bicara apa lagi? Kita ngomong seperti ini aja. Sebetulnya yang ngomong seperti ini kan wakil rakyat. Katanya wakil rakyat. Tapi kan gitu loh. Rakyat yang mana? Kan seperti rakyatnya partai atas seluruh lapisan masyarakat. Itu kan yang muncul lah suara rakyat dengan Tuhan. Ya ini Tuhan yang mana, rakyat yang mana? Ini nggak jelas kok semua. Nggak jelas. Jadi kita ini hidup ini seperti buah semangka berdaun sirih di Republik ini. Semestinya hak kita dan kewajiban kita semua harus ada persamaan seperti hak kita hidup. Nah, tanah air punya apa? Kadang-kadang ada bahasa apa kontribusinya kepada bangsa dan negara. Kan ngeri juga. Moga-moga pemerintahan baru yang akan terbentuk nanti. Nggak ada selama itu nggak ada kesadaran berbangsa dan negara, kesadaran dari masyarakat untuk ayo kumpul bersatu untuk tujuan berbangsa dan bernegara yang baik, tidak berjuang kelompok sendiri atas partainya, atas golongannya. Sekarang sudah ada berapa partai? 18 partai politik plus 6 partai politik lokal. Nek dikon kumpul terus panas-panasan kok wetenge luwe. Yo rosot nang ngene tengah embong kok. Loh, gini. Sudahlah. Kalau kita percaya dan yakin selesai kok itu. Satu kota seperti Surabaya aja juga berapa jumlah penduduk. Dan Surabaya baru meter. Saya butuhkan ini kesadaran bersama. Iya, Muka-muka dan sadar. makanya saya selalu memakai slogan itu seger waras. Terus silaturahmi waras. Ya ini kan yang enggak, ini yang terjadi selalu yang saya celotehkan itu ya. Podo melahate eker-ekeran batu. Ini bahasa Jawa. Podo melarate cakar-cakaran. Podo melarate cakar-cakaran. Kok enak kok, kemudian sing ngedu begitu Ya bisa memang, ya karena kita nggak waras gitu loh. Katanya gotong royong, nah, tapi nggak tahu kalau gotongnya sudah diroyong. Ya ini yang terjadi. Sekarang di Surabaya sudah berapa LSM jumlahnya ya, ormas, organisasi. Itu aja berjuang, tanya aja berjuang untuk siapa mereka. Itu aja lah. Nanti yang kaya ya pengurusnya, yang punya mobil, punya apa, aset apa lagi. Tapi yang anggotanya yang di bawahnya kelenger semua, ada bahasa nanti dimanfaatkan atau jadi pijakan. Banyak hal yang terjadi dan ini real, fakta. Kapan kita nggak warasnya, kapan gitu? Sakit semua ini orang. Sakitnya ini kalau bisa dikatakan kanker atau apa, bukan stadium 4, stadium 8 bobol ini. Ayo ngomong apa? Oke, wes. Tuwa-tuwa kan sak jam iki ya apa le ngabut. Enggak, ya ini kita nggak ada yang bayar, kita biaya sendiri dari berapa berapa episode ya. Dan saya Iki ngopi ngerokok gak mesti sponsor iki. Saya yang mensponsori, duit saya sendiri. Sip. Ayo, saya yang sponsori, duit saya sendiri. Untuk siapa? Sama seperti saya bantu-bantu organisasi yang lain. Saya beli pertalite sendiri, rokok saya sendiri. Bayangkan,
mereka dapat uang apa saya minta, tanya mereka. Cuma saya kadang-kadang marah, sering marah. Kenapa? Karena dengar dapat uang sekian nggak dibagi rata, kasihan teman-temannya itu, teman-temannya juga punya anak dan istri. Kasihan deh, kasihan. Jangan begitulah, masih untung kamu nggak dibunuh sama mereka. Gitu. Kadang-kadang kalau saya marah itu sampai ekstrim, saya keluar omongan sampai tuh udah pukul aja, bunuh aja itu pengurus kamu. Kenapa kok kamu jadi alat, jadi pijakan dan diperalat atau dimanfaatkan? Gitu loh. Makanya bangun organisasi itu ya dari anggota untuk anggota kesejahteraan semua, bukan kesejahteraan pengurus. Sekarang berapa organisasi untuk kepentingan siapa? Orientasinya kemana? Harus jelas. Kalau organisasi selalu aja disebutkan taat patuh kepada undang-undang Pancasila segala macam, bel bisa bal ke pombal gitu. ADART Ya terkait apa visi misi dan ADART, ujungnya itu siapa yang jadi korban, siapa? Kasihan, jadi bingung saya sebagai rakyat, bingung. Dan saya sampai sekarang nggak pernah mendirikan organisasi. Ya saya, ya kalau batas saya ya sudah, kondisi seperti ini ya saya jalani aja. Nanti melawan pemerintah dengan cara anarkis apapun, resikonya saya sendiri yang kena. Saya juga nggak mau lah, dan saya emang nggak mau bertengkar dengan aparat gitu loh. Karena apa, yang membuat kebijakan atau apapun kan bukan aparat. Nah, semua ada tugas dan fungsinya masing-masing kan gitu. Cespleng. Jadi pikiran kan harus cespleng sama seperti pemilu kemarin, pemilu sekarang. 13 kali pemilu, mana ada yang nggak ada kecurangan, semua berambisi kekuasaan melalui kendaraan partai politik. Ya, ini kembali lagi tahun 1955 ada berapa partai politik. Ya, terus di era Orde Baru disederhanakan menjadi 3 partai politik. Sekarang menjadi banyak lagi. Ya, tapi apa? Kan ada koalisi-koalisi yang cuma ada 2 kok, koalisi penguasa dan ada yang koalisi tidak berkuasa. Sekarang cuma 2 tetap aja. Pemilu itu pakai APBN, uangnya rakyat, tapi nggak tahu lagi kalau ditambah untuk penentuan uangnya ada ya, nggak tahu lagi. Kan pakai uang rakyat itu APBN. Apalagi kemarin isu angket, interpelasi atau untuk sidang dan lain, apa nggak perlu biaya juga. Terus pemilu ulang apa nggak biaya juga. Terus bagaimana ya, semua terstruktur sistemasi dan sudah lah. Sekarang saya nggak pernah dukung dan 20 tahun saya nggak pernah memilih siapapun karena saya masih berpedoman, saya masih menghormati Bapak pendiri bangsa ya. Kalau di Surabaya ini yang terkenal Bung Tomo, di situ aja. Dan Bung Tomo juga pernah di penjara. Bung Tomo juga pernah di penjara. Itu waktu protes dengan berdirinya Taman Mini seingat saya itu hampir 1 tahun atau apa. Bayangkan. Nah ini yang terjadi. Sudahlah, gila-gilaannya seperti apa, kita hidup ini kan pasti mati. Dan nanti apa yang kita wariskan kepada generasi ke depan? Apakah dengan hutang yang triliunan sampai Anda kita katakan 2045 lah ini generasi emas apa bagaimana? Orang-orang yang ngomong, orang emasnya siapa? Siapa yang punya emas? Kalau emasnya sampai kan ada emasnya ini, emasnya itu. Kalau emasnya ini, sampai cari makan aja sendiri, pemerintah nggak mau tahu kok. Semestinya kan kalau mengentaskan penelitian tugas siapa? Lalu kami jadi pemerintah. Pemerintah itu apa? Harus paham, melindungi segenap bangsa, memajukan, mencerdaskan. Tadi sudah dijelaskan semua. Kalau program kesejahteraan terkait apa? Ya terkait kehidupan sampean, jangan sampai jadi miskin. Apa? Ya dipekerjakan di mana? Sekarang yang perusahaan-perusahaan banyak milik swasta kok. Nah, terus kita mau berontak, mau melawan, nanti urusan kita ditangkap Polrestabes sama Polda. Ayo, kita kan bingung gitu loh. Kita bukan teroris ya, saya ulang. Ayo, saya cuma bawa aspirasi, makanya saya itu kadang heran ya.
orang-orang jadi pemimpin dari partai politik, paham nggak mereka pemimpin itu seperti apa? Saya misalkan jadi RT aja, saya harus memikirkan berapa kakak di situ. Dan jangan sampai warga saya ini kelaparan, jangan sampai warga saya ini dipukulin orang karena begal, karena nyuri motor atau apa. Harus sejahtera. Dan itu RT loh itu, karena RT kan katakanlah untuk panjangan ya pemerintahan, tantangan dari wali kota. Kayak gitu. Harus dipikirkan, kita ngomong yang gede udah RT. Dan sekarang berbicara sampai hal-hal yang seperti Indonesia Raya seperti apa, dimulai dari hal kecil dulu. Kalau Dikasih anggaran kalau gitu RT itu mestinya. ya sekarang ada tambahan lagi. Itu kan honor untuk RT. Lo RW juga dapat. Itu kan ada insentif untuk operasional. Yang dengar itu yang maksudnya baru-baru. dikasih anggaran buat apa yang nganggur-nganggur di situ. Gini loh ya, karena kita apa. ini semua orientasinya orang uang. Tapi kok oleh anggaran dikorupsi. Bukan dikorupsi, korupsi macam-macam, korupsi peraturan juga bisa dikorupsi kok. Sekarang berapa aturan nih yang dikorupsi? Bukan dikorupsi lagi, aturan di amburadul, di kacau balau kan seperti ini. Jadi udahlah, kita ini mau apa kalau kesadaran tidak ada. Nanti ketemu episode selanjutnya ya. Semua Ya kita ketemu episode selanjutnya ya, kita nggak ada yang bayar, kita apa, padahal kita ngomong kalau mengkritik siapapun resikonya kita sendiri. Ayo, ada nggak masyarakat nanti yang membela saya? Sekarang masih demo saja udah seperti itu. Kalau demo yang benar hubungi saya dong. Enggak, demo sendiri tanpa hubungan kepentingan siapa? Apa ini? Bayangkan seorang apa jenderalnya sudah dikatakan binatang anjing atau asu, apa pusing saya ini. Padahal aduh udahlah, ya, saya nggak tahu ini gerakan milenialnya ini, kalau orang hasil gerakan nggak begitu, nggak mikir uang. Jadi perjuangan tulus bener untuk masyarakat, kita selamat pun alhamdulillah. Ini kan beda dengan demo atau aksi-aksi unjuk rasanya buruh, itu beda, karena buruh atau organisasi buruh itu memang haknya mereka yang dia perjuangkan, kan dia bekerja gitu loh. Lah kalau LSM, ormas, apalagi partai politik, apa itu? mestinya untuk mendapatkan haknya itu nggak usah berjuang. Sudah Kasih aja. negara maju aja cuma partainya berapa? Kita negara berkembang kemana-mana. Nah ini kan tolol, teko, kompal, topo, apa masuk di situ? Udahlah nilai sendiri saja lah. Nanti saya mengatakan ini salah atau bagaimana, nilai sendiri aja lah. Kita hidup ini cari sendiri, ya. Hidup cari sendiri, semua cari sendiri ya. Kalau cari sendiri buat apa? Kita punya wali kota. Ayo, biasa sampai tumpuk-tumpuk, kopi, teh. itu uang saya. Rokoknya Apa ini uangnya wali kota, bupati, bisa diberi apa uangnya dinas, uangnya gubernur, Kofifa, enggak kan? Enggak kenal saya. Ya, semestinya kan orang seperti saya kan didukung. Nah kita promosi, enggak ada. Malah bisa-bisa saya yang dihabisi, bisa dibuat ke itu Selat Madura itu. Terus maunya apa? Sudah tahu negara kaya raya hanya untuk segelintir orang. Lah kamu gak menuntut gini ya, negara ini, bangsa ini mestinya ajaran agama saya ingat ini ya. harus menuntut loh. Walaupun dari ini cuma Karena bangsa kita tidak ini cuma ini kenapa kita harus menuntut kepada mereka? Karena orang tua kita juga memperjuangkan demi kita kok. Taruhannya harta benda orang tua nyawa. kan lawan penjajah. Kalau kita ini bangsa sendiri nggak menuntut, kasih mestinya gitu loh. Ya kalau pemerintahnya bener, oh malah pemerintahnya Bukan penjajah loh, kok bangsa kita sendiri yang memimpin ini, yang jadi pimpinan di legislatif, eksekutif, yudikatif.
ini bangsa kita sendiri, bukan bangsa penjajah. Mestinya nggak usah Ya. diminta sama rakyat itu Ya, itu kalau kasih. bener. Wah, agama itu kan begitu. Semua agama kan ngajarin baik. Nah, iya. Jadi tambah towo kok. Ya. Nggak ngerti kalau bicara itu apa pemimpin orang-orang trias politik beragama? Itu masalahnya di situ. Apa Kalau dia bukan yang bagian dari Yahudi? Nah, kalau yang bukan dari percaya kepada agama yang kok jadi Yahudi itu pilih. agama juga. Dari sopo? Yahudi mulai zaman Nabi Musa itu agamanya wis hilang. Ya nggak tahu lah. Nabi Musa wafat, hilang itu Musa. Yang Yahudi namanya agama. Waktu konflik orang-orang kayak yes aja. Ya memang kita berusaha Nabi Isa nggak jadi diakui. orang yes kok. Nabi Isa Terserah nggak diakui. orang Nabi Isa itu ngaku apa. orang Tapi mana? yang terjadi sekarang kan seperti ini. Besok kita harus cari uang terus sampai mati cari uang untuk kebutuhan kerja jadi profesi macam-macam. Sekarang aja loh berapa yang jadi udahlah pusing ya. Sekarang aja ya Ya wis mau ngalur ngidul. Kemarin saya berkunjung ya ke hutan Medan Surabaya itu sudah over kapasitas, jadi sudah melampaui batas sampai diperluas itu rumah tahanannya karena ya daya tampung, belum lagi lembaga Ini pemasyarakatan pendapat ya, yang pendapat lainnya. gue ya apa setuju apa enggak? Apa? Guru memperluas penjara. Kok memperluas lapangan pekerjaan? Nah, semestinya kalau pemerintahnya nggak tolol, nggak tekong, nggak gombal, nggak double lengkap ini yang disebutkan, dan wakil rakyat terutamanya itu maksudnya mewakili siapa? Mewakili partai. Sekarang saya tanya ya, satu RT yang ikut partai politik berapa orang? Ada 18 partai politik nasional dan lokalnya 6. Sekarang saya tanya, satu RT nggak usah mulu-mulu lah, satu RT aja berapa yang ikut partai politik? Dan itu selalu saja hanya dimanfaatkan oknum-oknum atas nama, terus berbicara penghitungan suara seperti sekarang rekapitulasi elektronik atau manual atau apa untuk kepentingannya siapa? Padahal di dalam aturan ya, saya ingat di zaman Orde Baru juga, bahwa kita itu punya hak pilih usia 17 tahun ke atas, dan itu harus kita dapat surat suara. Sekarang katanya untuk mengefektifkan, mengefisiensikan atau bahasanya menyederhanakan, merampingkan atau seperti itu. Wah, itu uangnya rakyat. Sekarang saya tanya, yang minta atau menyuruh untuk membangun kereta api cepat siapa? Yang mau IKN siapa? Kak Ruah itu. Sama, nggak usah jauh-jauh. Sekarang wali kota Surabaya yang Awakmu gak ngomong tak? membangun taman-taman siapa? Kamu gak ngomong tak itu? Enggak, malah saya melawan. Lah kenapa lu? Ini kan banyak orang miskin yang tidur di taman. Berarti apa lebih mengutamakan bunga-bunga daripada orang-orang ini? Ini kan gila-gilaan. Seperti saya katakan tadi, gila-gilaan ini. Lah sudah nilai sendiri saja gilanya seperti apa. Padahal Tapi melihat taman itu kan menyenangkan kok. Lihat taman itu menyenangkan, bagus, menginspirasi. saya tanya, Tugu Pahlawan di situ ada Bung Ya, itu Karno, Tugu Bung Pahlawan. Hatta. Ada Bung Karno, Bung Hatta membacakan teks proklamasi. Memangnya teks proklamasi dibacakan di Tugu Pahlawan di sini? Dan enggak, itu anunya di sana. Nah, gitu loh, di kan di Pegangsaan Timur 56 sesuai di situ. Kenapa ada di sini? Semestinya yang layak siapa? Ya tokoh-tokoh Surabaya seperti Bung Tomo atau Bapak Sampeyan atau siapa yang ikut berjuang di sini, kan kebanggaan kita. Kak Wah wis bangga karo bapakmu, wis bangga wae. Bangga itu gak perlu dilihat. Jadi gini ya, kita nggak, yang penting kesadaran aja kita. Kalau berbicara bangsa dan negara ya lebih anunya kan ke masyarakat, dan kita sebagai rakyat ini masa mengadu ke Tuhan yang Maha Esa terus, padahal tidak ada merubah nasib suatu bangsa.
udah bangsa dan negaranya itu sendiri. Simple. Sekarang nggak ada perubahan, nggak ada apa. Ini konstitusi yang seperti amandemen terus dijalankan. Ya terus mau dibawa kemana kita? Seperti sama tadi, tanah juga mahal, semua mahal. Nah, terus pembangunan sampai berapa ya sekarang pembangunan di kampung-kampung? Nggak paham ini. Seperti apa? Yang kayak apa ya? Ya seperti sama katakan tadi. Kok penjara kok diperluas? Lah memang yang tak lihat satu penjara. Belum penjara yang lainnya. Lah itu maksudnya itu warga mau Enggak, mestinya kan mikir gini, daripada bangun penjara, kira-kira orang yang di dalam penjara ini masalahnya apa? Gak kerja, ya kita gak berkat sekolah, umpamanya. Bangun sekolah, bangun lapangan pekerjaan sesuai dengan kondisi alam kita, garis, bangun industri. Sudahlah ngomong apa? Sekarang perusahaan-perusahaan besar tenaga kerjanya pakai banyak ya tenaga kerja asing yang masuk. Pertaniannya seperti apa? Sekarang nggak usah jauh-jauh kita pergi ke luar pulau ya. Yang kelihatan di aman ini kan daerah desa. Tapi coba aja di Surabaya ada nggak pertaniannya? Harusnya ada, Pak. Aku kemana anu tak ada nopo. Jadi gini loh, enak tadi sawah nang Surabaya, nang Surabaya iso. Kenapa? Iso ndok tambah. Kita ngomong apapun, kita kan butuh makan. Nah, makan itu pokoknya kan kita beras. Nah, kalau beras sudah impor sampai per tahunnya sampai katakan 3.000 ton, 4.000 Sekarang ton. ada pelarangan. Ya, Negara-negara seperti Thailand, seperti Vietnam itu melarang. Ya kalau melarang kita ekspor. nanti makan bataringan aja selesai. Selesai. Bataringan kan apa? Tanah-tanah pertanian yang saya lihat ya di daerah-daerah seperti daerah Subur ya, Jawa Timur lah, sudah didirikan apa namanya? Pabrik atau perusahaan. Padahal itu lahan produktif untuk pertanian. Ya apalagi sama berbicara tentang swasembada ya pangan. Ya kalau itu sudah makan bata ringan aja ya, bata merah ya sudah nggak diproduksi malah bata ringan. Padahal kekuatannya kita tahu bata merah itu zaman Belanda juga seperti itu. Sekarang pakai bata ringan. Ya sudah habis kita mau apa? Besok kita harus cari uang lagi, dapat untuk kebutuhan sehari-hari makan. Kalau nggak cukup gimana atau gimana? Mau kurang sabar apa saya atau rakyat seperti saya yang banyak yang ini diem terus kan masih bagus gak melakukan terorisme berontakan. Justru orang-orang ini yang jadi ini yang enggak yang tolol yang gombal yang tego itu pol ini fakta loh. Saya nggak menyebutkan siapa mereka, enggak, gitu loh. Tapi ayolah kesadaran kita berbangsa dan bernegara seperti apa. Satu RT sudah tak jelaskan individualis, orang berjuang untuk kepentingannya sendiri, hatinya sendiri. Ini bahaya dan ini sudah dipertimbangkan, dipikirkan para pendiri bangsa dulu bahwa adat termasuk tradisi budaya kita itu nggak sesuai dengan cara seperti itu, makanya terapkan gotong royong itu. Lalu gotong royong sekarang buat ketua aja, buat tameng. Padahal faktanya di lapangan yang untuk kepentingannya yang menggotong dan meroyong gitu. Kita mau ngomong apa? Udahlah capek kita ini biar sendiri, ngojek sendiri. Terserah ada yang menyimak ya atau enggak. Ya yang penting tujuan kita ini untuk kebaikan. Lillahi ta'ala gitu ya. Iya, lillahi. Wahai untuk kebersamaan kita hidup dan kita tegakkan kembali dan kita ya kita wujudkan apa yang menjadi cita-cita orang tua kita, bapak pendiri bangsa ya. Dia katakan, saya ulang lagi, tidak ada Bung Karno tanpa dukungan dari orang tua kita, tidak ada Bung Tomo di Surabaya ini tanpa ada dukungan dari orang tua kita untuk melawan imperialis ya.
mengusir penjajah dengan tujuan merdeka, berdaulat, dan berdiri di atas kaki sendiri untuk kesejahteraan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Wassalam. Sampaikan kritik dan saran Anda agar channel ini berkembang dan menjadi hikmah untuk kita semua. Wassalam.